Shalom, bertemu kembali di dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Dan pada saat ini hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 28 ayat 10 sampai ayat 15. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus untuk menolong kami, membantu kami, sehingga kami dapat memahami firman ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, janji itu sesuatu yang harus ditepati, dan orang biasanya dipegang janjinya. Kalau orang yang tidak mau menepati janji, maka biasanya kepercayaan kepada orang itu juga akan berkurang. Nah, dalam perikop hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan itu tetap menepati janjinya. Dia berjanji kepada Abraham dan keturunannya, maka Tuhan akan memberikan berkat bagi keturunannya. Pada saat keturunannya ini taat dan setia kepadanya, maka Allah akan melimpahkan berkat dan memberikan tuntunan, bimbingan, dan penyertaan. Kita baca dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 15 demikian. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin. Saudara, dari bacaan ini kita melihat bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Walaupun pada saat itu Yakub sedang melarikan diri dari Esau, dan dia pergi ke Laban, pamannya, untuk nantinya dia mendapatkan istri di sana. Dan dalam perjalanan ini semakin diteguhkan bahwa keturunan Abraham, yaitu melalui Ishak, kemudian melalui Yakub, itu akan mendapat berkat dari Tuhan. Bahkan seluruh orang, seluruh bangsa di muka bumi ini akan diberkati Tuhan karena keturunan Yakub ini. Dan ini suatu hal yang luar biasa. Allah kembali menegaskan, kalau kita ingat bagaimana Allah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi umatnya dan Allah akan menjadi Allahnya Abraham. Dan Abraham taat, setia kepada Allah. Dia beriman kepada apa yang dijanjikan Tuhan, dan yang dijanjikan Tuhan itu adalah sebuah kebenaran. Dia mendapatkan keturunan Ishak, dan kemudian Ishak juga menghasilkan keturunan Esau dan Yakub, dan akhirnya Yakub inilah yang mendapat berkat untuk menghasilkan keturunan orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Dari keturunan Yakub inilah semua bangsa akan diberkati. Saudara, dari sini kita melihat bahwa janji Tuhan begitu luar biasa atas orang-orang yang dipilihnya. Dia tidak pernah ingkar janji, dan kita melihat bagaimana Allah menepati janjinya dengan membuat Yakub dan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Kita melihat dari bangsa inilah akan lahir orang-orang yang pandai, orang-orang yang diberkati, dan orang-orang yang menguasai seluruh bumi dan memiliki pengaruh yang begitu luar biasa. Dan orang yang taat kepada Tuhan, maka dia akan diberkati. Maka kita sebagai keturunan Abraham secara rohani, bukan dari lahiran secara jasmani, maka kita pun mendapat berkat dari Allah. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anak Daud yang dijanjikan Allah itu, maka kita akan mendapat berkat penyertaan dari Allah.
bahkan keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau kita memegang janji Allah, bahwa orang yang percaya kepada anak Allah itu akan terus diberkati dan diselamatkan dari kuasa dosa, maka apakah kita juga memenuhi janji kita untuk menjadi anak-anak Allah yang taat? Kalau Allah demikian setia, mengasihi kita, melindungi kita, memberkati, memelihara kehidupan kita. Saat ada persoalan-persoalan, saat ada pergumulan di dalam hidup kita, kita berdoa kepada Allah dan Allah menjawab. Lalu apakah kita juga memegang janji Tuhan untuk menjadi umat Allah yang taat dan setia? Harusnya kita akan tetap pegang janji Allah, tapi kita juga melaksanakan janji kita kepada Allah, yaitu memegang iman kita di dalam Yesus Kristus dan terus melakukan firman Allah itu, sabda dari Allah. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu kita ikuti. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, perintah dari Allah itu kita laksanakan. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diberkati Allah dan kita menjadi berkat. Janji Allah kita pegang, tapi kita juga melaksanakan janji kita kepada Allah untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi terang dalam sekeliling kita, hidup yang terus diperbarui, hidup di dalam kekudusan, hidup yang menjadi berkat, hidup yang menopang, memotivasi orang lain untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita adalah anak Allah, jadi kita harus juga mengabarkan kasih Allah itu kepada semua orang. Kita harus berbuat baik karena kita adalah anak Allah, karena Allah sendiri menciptakan manusia agar manusia ini berbuat baik seperti yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, mari kita juga pegang janji Allah dan kita juga melaksanakan janji kita kepada Allah untuk terus mengasihi sesama kita dengan terus berbuat baik. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu pada saat ini Tuhan, mengingatkan bagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel melalui Yakub. Engkau mengingatkan kembali janji-Mu kepada keturunan Abraham untuk menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang membawa berkat bagi dunia ini. Dan kami pun sebagai orang-orang percaya yang dilahirkan oleh karena Roh Kudus dan percaya di dalam Yesus Kristus, kami pun menjadi anak-anak Allah dan diberkati oleh Tuhan. Ajar kami untuk terus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, menjadi anak-anak yang tetap hidup di dalam kekudusan dan mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.